Ada banyak kisah tentang para pelacur yang bertaubat, dan dari kisah mereka kita bisa mendapatkan banyak hikmah. Para pelacur-pelacur yang bertaubat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka menjadi wanita-wanita yang mulia di sisi Allah, wanita-wanita ahli surga. Dari beberapa kisah tentang pelacur-pelacur yang bertaubat, ada dua kisah yang sangat masyhur. Kisah mereka juga banyak ditulis di dalam kitab-kitab oleh para ulama dan juga sering diungkapkan oleh para mubalik. Kisah yang pertama adalah kisahnya Al-Malikah. Al-Malikah ini dia merupakan pelacur Bani Israel. Jadi ada satu peristiwa yang membuat Al-Malikah bertaubat dan meninggalkan profesinya sebagai pelacur. Setelah Al-Malikah bertobat, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemuliaan kepada Al-Malikah. Konon dari Al-Malikah ini dilahirkan sebanyak 7 orang nabi. Kisah yang kedua adalah kisahnya Musaikah. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Musaikah ini dia merupakan budak wanita yang sangat cantik, namun dia dijadikan pelacur oleh majikannya. Setelah sekian lama menjadi pelacur, Musaikah akhirnya mendapatkan hidayah. Dia masuk Islam dan bertaubat. Kisah taubatnya Musaikah ini menjadi salah satu asbabun nuzul atau menjadi sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 33. Dari kisah para pelacur-pelacur yang bertaubat ini, hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan mengangkat derajat mereka, memberikan kita hikmah betapa mulianya derajat orang-orang yang bertaubat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kisah yang pertama adalah kisahnya Al-Malikah. Jadi Al-Malikah ini dia merupakan wanita Bani Israel yang memiliki paras yang cantik. Namun dia memanfaatkan kecantikannya itu untuk menggoda laki-laki. Setiap hari Al-Malikah ini duduk di depan rumahnya. Dia membiarkan para lelaki melihat kecantikan dirinya dan kemolekan tubuhnya sehingga banyak laki-laki yang tergoda. Al-Malikah juga memberikan kesempatan kepada setiap laki-laki yang ingin bersenang-senang dengannya dengan syarat membayar 100 dinar. Nah, suatu hari ada seorang pemuda ahli ibadah. Dia lewat di depan rumahnya Al-Malikah, dan pemuda ini sama seperti pria lainnya, dia juga tergoda begitu melihat kecantikan Al-Malikah. Namun pemuda ahli ibadah ini dia berusaha meminta perlindungan kepada Allah supaya menghilangkan hawa nafsu dari hatinya. Namun nafsu si pemuda ahli ibadah ini tak kunjung hilang, dan dia pun akhirnya tergoda. Si pemuda ini mendatangi Al-Malikah. Di hadapan Al-Malikah, Al-Malikah kemudian berkata kepada pemuda tersebut, jika engkau ingin bersenang-senang denganku, kau harus membayar sebanyak 100 dinar. Kemudian pemuda ini, karena dia adalah pemuda yang miskin, dia tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Al-Malikah. Pemuda ini pun kemudian pergi. Dia bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa membayar 100 dinar agar dia bisa bersenang-senang dengan Al-Malikah. Setelah sekian lama terkumpullah uang 100 dinar, dan akhirnya pemuda ini pun kembali bergegas mendatangi Al-Malikah. Dia menyerahkan uangnya kepada Al-Malikah, kemudian dia berkata, sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Al-Malikah pun kemudian menyambut si pemuda tersebut dengan senyuman hangat dan mengajaknya masuk ke dalam kamar untuk bersenang-senang. Saat mereka bersiap-siap untuk bersenang-senang, tiba-tiba saja muncul suara dari lubuk hati si pemuda. Suara tersebut berkata, sungguh Allah melihat semua perbuatanmu ini, dan perbuatanmu ini akan meleburkan semua amal-amal ibadahmu. Pemuda itu mendengar suara tersebut, dia diam sejenak, kemudian dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teringat bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pertanggungjawabannya setelah dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja pemuda ahli ibadah ini tubuhnya gemetar, dia terlihat ketakutan, raut wajahnya juga berubah menjadi pucat. Lalu dia berkata kepada Al-Malikah, biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, kata pemuda itu.
Al-Malikah merasa heran melihat tingkah laku aneh dari pemuda tersebut. Al-Malikah kemudian dia bertanya, "Hei, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang kau inginkan, engkau akan meninggalkanku begitu saja." Pemuda ini kemudian dia menjawab, "Aku takut kepada Allah. Sungguh, uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu, tapi tolong izinkan aku keluar," kata pemuda itu. Al-Malikah makin heran dan dia kembali bertanya, "Apakah engkau tidak akan berbuat apapun kepadaku?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, aku takut kepada Allah. Tolong izinkanlah aku keluar." Al-Malikah kemudian terdiam. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan lelaki yang selama ini dia idam-idamkan. Dia ingin menjadikan pemuda ini sebagai suaminya. Namun sang pemuda terus mendesak agar dia bisa segera meninggalkan rumah si Al-Malikah ini. Al-Malikah kemudian berkata kepada laki-laki itu, "Kau akan kubiarkan pergi, tapi katakanlah siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu." Kemudian laki-laki itu pun pergi setelah dia memberitahukan namanya dan tempat tinggalnya kepada Al-Malikah. Setelah kejadian itu, Al-Malikah selalu diselimuti rasa takut. Dia selalu terpikirkan dengan kejadian tersebut, dengan pemuda ahli ibadah tersebut. Di dalam hatinya Al-Malikah berkata, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh pemuda itu, dan dia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya bukankah rasa takutku melebihi rasa takutnya. Rasa takut yang melanda itu lantas membawa Al-Malikah ini untuk bertaubat, hingga pada akhirnya suatu ketika dia memutuskan untuk menemui si pemuda tersebut dengan penampilan yang tertutup dan dia juga memakai cadar. Al-Malikah kemudian berusaha mencari kesana kemari. Dia bertanya kepada penduduk desa dan akhirnya dia bertemu dengan pemuda tersebut. Namun ketika si pemuda itu mengetahui bahwa yang datang adalah Al-Malikah yang pernah membuatnya tergoda, pemuda ini terkejut. Tiba-tiba dia menjerit dengan keras hingga akhirnya dia meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Al-Malikah merasa sedih. Dia berkata bahwa aku keluar hanya untuk menemui dia dan kini dia telah meninggal. Al-Malikah kemudian bertanya kepada para penduduk desa, apakah pemuda ini memiliki saudara yang membutuhkan seseorang perempuan untuk dinikahi. Penduduk setempat kemudian memberitahukan Al-Malikah bahwa pemuda ini dia memiliki saudara laki-laki yang soleh tapi miskin. Al-Malikah pun kemudian dia mendatangi saudara dari pemuda tersebut. Dia menawarkan diri untuk dinikahi oleh pemuda itu, namun pemuda itu mengatakan bahwa dia itu adalah pemuda yang miskin. Al-Malikah kemudian mengatakan bahwa tidak masalah engkau miskin, karena sungguhnya aku sangat mencintai saudaramu, karena dia menjadi sebab aku bertobat dan aku ingin menikah dengannya tapi dia sudah meninggal. Kini aku akan menikah denganmu agar aku bisa menjaga taubatku, kata si Al-Malikah. Akhirnya Al-Malikah pun menikah dengan laki-laki soleh, saudaranya pemuda ahli ibadah yang tadi. Dan konon setelah mereka menikah, dari keturunan mereka itu ada 7 orang nabi yang dilahirkan dari rahimnya Al-Malikah, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan mengenai nama-nama dari 7 nabi yang dilahirkan oleh Al-Malikah. Karena juga seperti kita ketahui bahwa jumlah nabi itu sendiri ada sangat banyak, ada sekitar 124.000 nabi, namun hanya 25 saja yang wajib kita ketahui. Kisah yang kedua adalah kisahnya Musaikah. Jadi Musaikah ini adalah budak perempuan. Dia itu budak perempuan yang memiliki wajah yang cantik. Dia itu merupakan budaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana Abdullah bin Ubay ini dikenal sebagai orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay ini memaksa Musaikah untuk menjadi pelacur. Dia menawarkan kepada Musaikah dan saudara-saudara perempuannya dan beberapa orang lain
itu kepada para pemabuk dan juga dari orang-orang Yahudi. Abdullah bin Ubay ini membuatkan tempat khusus untuk Musaikah dan juga untuk budak-budaknya yang lain yang dia jadikan sebagai pelacur. Nah, suatu hari Musaikah ini pergi keluar rumah, dan di perjalanan dia mendengar para kaum muslimah, wanita-wanita muslimah itu sedang berbincang-bincang tentang Islam, dan di antara mereka juga ada yang sedang membaca Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran, tiba-tiba hati Musaikah bergetar karena ada hidayah, ada cahaya iman yang mulai merasuki jiwa Musaikah. Musaikah kemudian mendekati para muslimah dan dia berharap bahwa ada cahaya iman yang membanjiri jiwanya. Salah seorang muslimah mencegah Musaikah untuk mendekat, namun yang lain membiarkan Musaikah untuk mendekat dan berharap mudah-mudahan Musaikah ini dia bisa masuk Islam, dia bisa beriman dan menjauhi tindakan yang buruk. Dan begitulah akhirnya takdir Allah, Musaikah pun mendapatkan hidayah. Musaikah kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh para muslimah. Musaikah kemudian dia menangis, dia teringat dengan dosa-dosanya, dengan profesinya, dengan perbuatan dia yang selama ini dijadikan sebagai pelacur. Dengan air mata berlinang, Musaikah bertanya kepada kaum muslimah, apakah Allah akan menerima tobatku? Apakah Allah akan memaafkan apa yang telah aku lakukan? Para muslimah kemudian berkata, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan orang yang paling tua di antara mereka juga berkata, ayo kita menghadap kepada Nabi Muhammad SAW agar Musaikah ini diajarkan urusan agama, dan agar Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan Musaikah cara beristighfar, dan juga agar Nabi Muhammad SAW mendoakan Musaikah dengan taubat, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Musaikah dan meneranginya dengan cahaya iman. Musaikah kemudian berkata, baiklah, dan aku akan bersuci untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Salah seorang muslimah kemudian mengajak Musaikah ke rumahnya agar Musaikah bisa mandi dan bersuci. Kemudian setelah Musaikah bersuci, mereka pun menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian menguatkan keislaman Musaikah, dan saat pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW, Musaikah merasa seperti memiliki jiwa yang baru. Jiwanya seakan terbang ke angkasa, menyambut petunjuk dan cahaya iman. Musaikah pun pulang ke rumah majikannya Abdullah bin Ubay dengan cahaya iman. Dia telah melarang dirinya untuk melakukan hal yang haram. Dia tidak ingin lagi menjadi seorang pelacur. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang mencari Musaikah untuk melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi Musaikah menolak. Dia mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam, dan Islam mengharamkan perbuatan zina, perbuatan pelacuran. Majikannya Abdullah bin Ubay merayu Musaikah dengan berbagai iming-iming dan akan memberikan harta yang banyak, tapi Musaikah tetap menolak. Maka majikannya Musaikah ini pun memukul Musaikah dengan sangat kuat hingga Musaikah terjatuh dan bibirnya berdarah. Kemudian Abdullah bin Ubay majikan ini kembali menawarkan harta yang lebih banyak, namun Musaikah tetap menolaknya. Musaikah bersumpah tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Abdullah bin Ubay pun merasa putus asa. Dia akhirnya meninggalkan Musaikah dengan darah bercucuran, dan dia berjanji akan kembali menyiksa Musaikah dengan siksaan yang lebih pedih. Musaikah diam-diam dia pergi meninggalkan rumah majikannya. Dia berjalan terseok-seok dengan darah masih mengalir di mulutnya. Musaikah pergi berjalan menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan Musaikah bertemu dengan Abu Bakar, yang kemudian Abu Bakar ini menolong Musaikah dan mengantarkan Musaikah menemui Nabi Muhammad SAW. Dia pun menceritakan apa yang terjadi hingga turunlah ayat Surat An-Nur ayat 33, dan ini merupakan salah satu asbabun nuzul dari turunnya ayat tersebut, yaitu Surat An-Nur ayat 33. Di Surat An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Setelah kejadian itu, akhirnya kaum muslimin membebaskan Musaikah dari perbudakan. Musaikah akhirnya menjadi muslimah yang bebas, muslimah yang taat, muslimah yang mulia di sisi Allah, menjadi wanita yang taat mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW.